Halo, selamat pagi Youth GPP Sejahtera yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat satu buah pujian. Judulnya Falling in Love with Jesus. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Dari awal. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best things I ever done. Kita mulai dari awal. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Sekali lagi. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Was the best thing I ever, was the best thing I've ever, was the best thing I've ever done. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kalau kami boleh dikumpulkan hari ini Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing, kami bisa beribadah online Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu bisa jadi rema Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, nah tema sharing hari ini, temanya kalau misalnya disingkat, kayaknya kalian pernah dengar semua lah di luar sana. Judulnya PHP. Tapi bukan pemberi harapan palsu ya, bukan ya. PHP di sini adalah pemberi harapan pasti. Oke. Bukan pemberi harapan palsu ya. Jadi buat yang di sana PHP yang udah memberi harapan palsu gitu, udah apa namanya, merusak image PHP. Nah, kita ubah image PHP di sini. Pemberi harapan pasti, yaitu Tuhan sendiri. Oke. Nah, kita akan buka Alkitab kita
Kita akan buka di Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11. Oke. Ya. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, sekali lagi ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke ya. Di ayat di sini ditulis oleh Yeremia, Tuhan sendiri yang berfirman sama Yeremia di sini. Di sini kalau kita misalnya buka cuma hanya satu ayat ini, mungkin kesannya di sini Tuhan itu sudah punya rancangan-rancangan apa yang ada pada setiap kita, Kalau di sini Yeremia ya, di sini di Yeremia. Nah, rancangan damai sejahtera. Saya rasa semua orang di antara kita ya, semua orang ingin sekali tentu saja damai sejahtera. Karena setiap hari mungkin banyak masalah yang kita hadapi, karena kalau nggak ada masalah kita nggak hidup ya. Pasti ada masalah. Karena kalau tidak ada masalah, mungkin damai sejahtera hanya bisa dirasakan hanya biasa-biasa aja, nggak ada spesialnya damai sejahtera. Oke. Dan bukan rancangan kecelakaan, karena Tuhan nggak punya rancangan kecelakaan sama kita, nggak punya ya. Biasanya kalau ada kecelakaan, bukan Tuhan yang berkehendak, tapi kita sendiri yang buat sampai kecelakaan ya. Oke. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan ya. Oke. Jadi bisa dibilang di sini, di ayat ini, hidup kita udah ada dalam rancangan Tuhan, udah dalam genggamannya Tuhan. Tapi jangan lupakan, nggak cuma ayat ini saja yang jadi dasar dalam hidup kita. Oke. Ya. Karena kita punya free will, jadi kita bukan seorang robot, kita seorang manusia. Ya. Jadi ada banyak keputusan-keputusan yang dulu kita perbuat dan kita rasakan saat ini. Dan mungkin keputusan-keputusan yang saat ini kita buat akan menentukan masa depan kita. Ya. Oke. Jadi jangan lupa ya. Lalu kita buka ayat lagi berikutnya di surat Paulus ya, untuk jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Oke ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke. Nah, di sini bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Oke. Jadi sukacita itu sendiri tentu saja penting, karena sukacita ada di dalam setiap diri kita. Jadi kita harus bersukacita, kita harus sabar, tentu saja sabar adalah sifat yang bagus juga, sabar, dan bertekunlah dalam doa. Nah, doa itu sendiri tentu saja penting untuk setiap kita lakukan sehari-hari di dalam hidup kita ya. Oke, nah ada satu ayat lagi masih di Roma pasal ke-5 ayat 4 dan 5. Oke. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, nah di sini sebelum ada pengharapan itu sendiri, ada tahan uji. Dan sebelum ada tahan uji adalah ketekunan. Oke. Nah, jadi bisa dibilang pengharapan itu sendiri nggak langsung timbul, tapi ada proses-proses sebelumnya yang harus kita lakukan sendiri. Ya, misalnya tekun di sini ya, di Roma pasal 5 ini, ketekunan, tahan uji, dan menimbulkan pengharapan.
Ya, pengharapan tidak mengecewakan. Ya, betul. Karena kalau misalnya kita berharap sama Tuhan, Tuhan bukan pemberi harapan palsu, tapi pemberi harapan pasti. Oke, jangan lupa ya. PHP. Nah, sharing singkat saya tutup ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Tuhan punya rancangan, kalau bisa dibilang bahasa Inggrisnya blueprint di dalam setiap hidup kita. Tapi bukan kehendak Tuhan saja di sini yang yang bisa menentukan masa depan kita. Tuhan yang punya rancangannya, tapi balik lagi kita sendiri yang membuat keputusan supaya apa yang akan kita dapatkan di masa depan kita nanti, ya yang kita lakukan saat ini. Oke, jadi jangan lupa ya, Tuhan punya rancangan di hidup kita, tapi nggak sepenuhnya Tuhan yang merencanakan ya. Oke, jangan lupa ya. Jadi firman Tuhan hari ini singkat. Biarlah kita punya pengharapan dan kita dekat sama pemberi harapan pasti, bukan pemberi harapan palsu. Oke. Sharing saya cukup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk berharap sama Tuhan, karena Engkaulah pemberi harapan pasti. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami masih bisa beribadah online. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa bertemu tatap muka Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang berencana Tuhan di dalam hidup kami, di dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah. Kami mau menutup ibadah hari ini Tuhan, dan kami mohon campur tangan Tuhan di aktivitas kami ke depannya Tuhan, biar Tuhan yang memimpin Tuhan hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai bertemu lagi di ibadah-ibadah berikutnya. Dadah. Happy Sunday.